Lanjut saja sekalian ke pembicara selanjutnya. Nah, ini juga nggak kalah kerennya nih ya, nggak kalah kerennya di sini. Saya akan tampilkan CV-nya ya. Mbak Yasuka Dewi ya, Mbak Yasuka Dewi lahir tahun 92 ya, pendidikannya adalah beliau lulusan dari Politeknik Bandung terkait dengan teknik kimia. Jadi orang kimia ini aslinya. Hobinya juga luar biasa, bersosialisasi, traveling, dan terakhir ini ketutupan di saya nih. Beliau suka lari, mudah-mudahan nggak lari dari kenyataan ya, Mbak. Saya suka ya. Pengalaman kerjanya luar biasa. Nanti beliau akan menyampaikan. Jadi sebelum beliau bekerja di reaktor nuklir, sudah mempunyai 2 tempat pengalaman kerja. Kenapa sih kok akhirnya beliau pindah ke reaktor nuklir? Nanti akan kita dengarkan ceritanya. Silahkan Mbak Yasuka Dewi. Oke, selamat siang Ibu. Suara saya terdengar nggak ya, Bu? Kedengaran? Terdengar Cantik. jelas ya, Bu Iya. ya? Oke. Oke. Bentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Nama budaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya mau ngucapin terima kasih banyak kepada HIMNI, terkhusus kepada Ibu Geni yang telah memberikan saya kepercayaan untuk boleh berbagi. Kalau tadi Mbak Kamil bilang istilahnya cerita, kalau saya mungkin boleh berbagi gitu ya. Jadi seperti yang telah disampaikan oleh Bu Geni, nama saya Yasoka Dewi, saya adalah CPNS Batan tahun 2018 dan telah diangkat menjadi PNS penuh di tahun 2019. Jadi kurang lebih saya telah bekerja di Batan 2 tahun 7 bulan. Sedikit tentang saya, jadi saya adalah seorang yang akrofobia. Jadi akrofobia itu adalah seseorang yang takut akan ketinggian. Tapi di sini saya mau coba sharing bagaimana seorang yang takut ketinggian ternyata memilih untuk bekerja di reaktor nuklir. Sedikit quote dari saya, wanita itu hebat. Jika dia jatuh 7 kali, maka dia harus bisa bangkit 7 kali lipat dari saat dia jatuh. Jika saya adalah salah satunya, maka Anda pun bisa. Next, ini selayang pandang. Jadi seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Geni, sebelumnya saya sudah bekerja internship di industri industri penambangan emas. Jadi ini waktu itu kalau boleh cerita saya masuk ke area terowongan, gimana sih dari biji ore besi kemudian sampai dihasilkan emas yang siap cetak. Kemudian setelah saya lulus, saya bekerja di perusahaan petrochemical company, jadi salah satu perusahaan yang menggunakan bahan baku minyak bumi, itu produknya super absorben. Jadi kalau di rumah Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini join di Zoom meeting ataupun di kanal YouTube HIMNI, pasti yang punya baby di rumahnya pakai popok. Nah, super absorben kenapa bisa popok itu menyerap, itu dihasilkan oleh pabrik ini. Nah, di sini saya bekerja selama kurang lebih 3,5 tahun, jadi saya sebagai seorang operator, sama seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Kamel, jadi di situ saya ngalamin namanya kerja shift itu seperti apa, nggak boleh cuti dan sebagainya. Dan satu grup itu ada 20 orang, ada 2 wanitanya, dan ketika saya resign, infonya itu tersisa satu kaum Hawa ya di sana. Ini di sini bisa dilihat betapa wanita itu harus tangguh, harus mandiri, dan menunjukkan kalau kita sebagai wanita itu juga bisa bersanding dengan pria. Dan kenapa sih akhirnya saya memutuskan resign, padahal kalau boleh cerita, di sini tuh saya ngalamin namanya perusahaan yang benar-benar mensejahterakan pegawai. Jadi gaji 2 digit itu per bulan saya udah pernah ngerasain gitu. Terus fasilitas-fasilitas lain. Tapi kenapa sih kalau saya akhirnya memutuskan resign? Saya akan cerita selanjutnya ya. Nah, jadi tema yang akan saya ambil, mungkinkah wanita berkarya di reaktor nuklir? Di sini saya tampilkan fotonya saya beserta rekan saya. Ini sedang pasca melakukan perawatan penukar panas.
Nah, jadi di mana sih seorang Yasoka itu kerja di sini? Yang tadi udah pada dibahas. Jadi saya kerja di Pusat Reaktor Serbaguna. Ini adalah reaktor nuklir terbesar se-Asia Tenggara yang digunakan untuk mengiradiasi batu topas. Reaktor ini terletak di Serpong, Tangerang Selatan. Udah pernah ke sini belum? Nah, berikut ada outline yang akan saya bahas. Pertama, potensi bahaya bekerja di reaktor nuklir. Kemudian yang kedua, komposisi pegawai di RSG gas. Ketiganya, sistem pemeliharaan reaktor RSG gas. Dan yang terakhir, wanita sebagai pemelihara reaktor. Nah, seperti yang udah dibahas sebelumnya oleh Ibu Endia, juga oleh Saudari Kamelia, jadi isi reaktor itu apa aja sih? Kita bisa bayangkan reaktor itu berupa kolam yang tingginya dari 6 sampai 13 meter, itu tergantung reaktornya masing-masing. Nah, di dalam kolam itu ada bahan bakar, ada batang kendali, dan kemudian utilitasnya. Nah, bisa dilihat ya, Bapak Ibu sekalian, betapa indah di dalam reaktor ini. Nah, ini warna birunya apa sih? Warna biru ini tuh adalah Cherenkov, yang menunjukkan adanya reaksi fisi di dalam reaktor. Nah, efek biru inilah yang membuat si batu topas tadi menjadi warna biru. Jadi, apa sih potensi bahaya bekerja di reaktor nuklir? Kalau boleh jujur ya, dimanapun kita berada yang namanya bahaya itu udah pasti ada. Nah, kalau di reaktor nuklir, ada dua potensi bahaya. Yang pertama, itu potensi bahaya radiasi, dan yang kedua, potensi bahaya non-radiasi. Nah, zona yang berpotensi bahaya non-radiasi itu apa aja? Jadi kan di reaktor nuklir itu, khususnya di RSG gas, itu kan ada laboratorium kimia, kemudian juga ada bengkel. Nah, tempat-tempat tersebut juga punya potensi. Contohnya kalau di lab kimia itu, kalau kita terkontak bahan kimia, itu udah otomatis berbahaya, kemudian korosif, juga mudah terbakar. Kemudian ketika seseorang bekerja di bengkel, itu bahayanya ketika tangan kita tiba-tiba terpatah gitu, atau yang berkaitan dengan mesin bubut, atau juga fasilitas yang menggunakan electricity itu udah otomatis menghasilkan bahaya. Dan di era pandemi seperti ini juga ada salah satu bahaya, yaitu bahaya corona gitu. Jadi ketika kita saat ini sedang bekerja, kita harus mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Nah, selain potensi-potensi bahaya non-radiasi, ada lagi satu tambahannya, yaitu zona berpotensi bahaya radiasi. Jadi seperti yang tadi disampaikan, karena RSG gas punya reaktor, dan di dalamnya itu ada sumber radiasi. Nah, sumber radiasi inilah yang bisa dikatakan berbahaya. Nah, bahaya dari sumber radiasi bisa saya gambarkan dengan lambang peringatan berikut ini. Jadi, si bingkai segitiga ini menandakan kalau sifat radiasi itu menyebar, divergen ke arah garis lurus. Nah, warna merahnya ini tandanya kalau radiasi itu berbahaya. Inti dari gambar ini, ketika kita berada di satu area yang terdapat sumber radiasi, maka kita harus menjauhi sumber radiasi tersebut. Next. Nah, jadi seperti apa sih pegawai yang bekerja di reaktor nuklir? Sebelumnya juga telah disampaikan oleh Mbak Kamelia, ketika seseorang akan memasuki gedung reaktor, dia wajib menggunakan jas lab, kemudian sus cover. Dan di sini saya gambarkan di balik jas lab-nya, dia sebenarnya saya menggunakan TLD. TLD itu seperti yang telah disampaikan, ada salah satu detektor atau detektor yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai sebelum memasuki gedung reaktor. Nah, TLD ini adalah satu alat yang sederhananya dia akan mengakumulasi setiap paparan radiasi yang diperoleh oleh setiap pegawai dan akan dievaluasi selama 3 bulan. Nah, di tengah pandemi ini ada tambahan alat pelindung diri yang perlu digunakan, yaitu masker. Dan di sini saya menunjukkan ketika seseorang akan memasuki gedung reaktor, selain menggunakan jas lab, juga ada peralatan kerja yang lain gitu, pakaian kerja yang lain, yaitu wear pack. Wear pack kemudian wajib menggunakan helm, menggunakan safety shoes, dan ini TLD-nya yang dicantolin di sini ya, di sakunya. Dan ini juga adalah alat di mana setiap pegawai itu nggak bisa sembarangan masuk gedung reaktor, jadi dia harus punya akses khusus. Nah, jadi kenapa sih reaktor itu perlu dipelihara? Seperti yang tadi kita ketahui, reaktor itu akan mengiradiasi batu topas. Nah, perlu dipelihara sama seperti hal fasilitas yang kita miliki di rumah, supaya umur pakainya yang itu lebih lama, maka perlu dipelihara. Nah, jadi sistem pemeliharaan reaktor itu di sini saya gambarkan ada 3, yaitu sistem mekanik,
sistem elektrik, juga sistem instrumentasi dan kendali. Ketiganya ini bekerja secara sinergis bersama-sama, bertanggung jawab untuk perawatan, perbaikan, audit yang terkait dengan sistem mekanik dan kimia air, sistem kelistrikan reaktor, juga sistem instrumentasi dan kendali reaktor. Jadi tujuan pemeliharaan reaktor itu agar reaktor dapat beroperasi dengan aman dan selamat. Nah, di sini saya mau tunjukin di balik para pemelihara reaktor, ada orang-orang hebat. Di sini ada sejumlah kurang lebih 40 orang, dan 5 diantaranya adalah wanita. Namun sekarang tersisa 4 karena beliau yang di tengah ini yaitu Ibu Dia sudah purnabakti. Jadi 4 dari 40, artinya kurang lebih 1 berbanding 9 atau 1 berbanding 10. Kalau ada 1 kaum Hawa, maka ada sekitar 9 atau 10 kaum Adam. Di sini notnya, berkah nggak cuma materi. Punya rekan kerja seperti keluarga pun adalah suatu berkah. Nah, jadi kegiatan pemeliharaan di reaktor nuklir RSG gas itu apa aja sih? Ada 2 yang secara utama ya, yaitu perawatan non-rutin, juga kegiatan rutin. Nah, kalau perawatan non-rutin itu contohnya apa sih? Contoh kalau misalkan di rumah Bapak Ibu sekalian terdapat fasilitas yang tiba-tiba rusak atau piping yang tiba-tiba bocor. Nah, itu kan adalah kondisi-kondisi yang nggak pernah diharapkan gitu ya. Nah, itu sama halnya di reaktor juga kadang kita menemukan trouble yang nggak diharapkan gitu. Itu dikatakan perawatan non-rutin. Kemudian kegiatan rutinnya ada perawatan bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, perawatan tahunan, bahkan perawatan 5 tahunan. Selain itu juga yang dilakukan adalah inspeksi, audit lapangan, juga menerima mahasiswa bimbingan PKL dari kampus. Selanjutnya adalah peningkatan soft skill, seperti diklat, seminar, sharing knowledge, atau workshop, atau juga seperti webinar yang sedang kita ikuti saat ini. Nah, jadi setelah kita tahu sebagai pemelihara reaktor, otomatis pengen tahu dong, ada berapa banyak sih pegawai wanita yang bekerja di RSG gas, atau kita sederhana sebut ada berapa banyak pegawai wanita di reaktor nuklir. Nah, grafik ini menunjukkan 12% dari total 165 orang adalah wanita yang bekerja di reaktor. 12% ini mewakili 23 orang dari 165 orang total pegawai RSG. Nah, dari 23 orang ini dibagi lagi. Jadi kalau ada istilah sekarang generasi Gen XYZ, 13 orangnya ini yang diwakili oleh warna merah atau sekitar 56% itu adalah kaum senior saya sebutnya. Jadi para wanita senior yang berusia 30 tahun ke atas. Sedangkan di sini 2 orangnya itu adalah wanita yang kelahiran tahun 1981 sampai 1994. Itu termasuk saya salah satunya. Dan sisanya, yaitu 8 orang adalah kelahiran 1995 dan sampai 2010. Terus, kalau tadi saya sempat singgung di awal, udah kerja di swasta, punya gaji 2 digit, kenapa sih pindah sebagai ASN gitu? Jadi, motivasi saya yang terbesar sebagai ASN, semua orang udah pada tahu ya kelebihannya, kesempatan berkarir dan melanjutkan pendidikan itu tinggi, kemudian bisa aman dari PHK, selanjutnya punya jaminan masa tua, dan ada fleksibilitas bekerja. Nah, poin penting ketika saya resign dari swasta itu adalah soal fleksibilitas bekerja, karena saat itu saya berpikir saya memilih untuk tidak bekerja secara shift gitu. Dan karena di sana waktu itu sulit untuk mengambil cuti, sehingga saya mencari bidang pekerjaan lain dan akhirnya bertemu di sini. Sedangkan kelemahannya ASN itu apa sih? Tidak bisa nego naik gaji. Terus gajinya tidak sebesar bekerja di swasta. Jadi kalau ada yang bilang, jadi ASN aja yang gajinya lebih tinggi, itu bisa saya katakan kurang valid ya infonya. Kemudian juga terikat birokrasi, karena sebagai ASN adalah pelaksana kebijakan pemerintah, otomatis ketika pemerintah bilang A, maka ASN juga wajib mematuhinya. Terus kenapa sih memilih Batan? Sejujurnya saat itu saya ingin bekerja di ESDM, tapi pada saat formasi CPNS-nya berlangsung, kuotanya itu nggak banyak di ESDM. Dan karena saya punya mimpi, salah satunya mewujudkan Indonesia bisa mendukung energi terbarukan, sehingga saat itu ada Batan,
saya ikut di dalam mendukung GoPLTN. Nah, kenapa memilih bekerja di reaktor nuklir? Pertanyaannya, karena teman-teman, boleh saya sampaikan juga, Batan itu ada banyak unit kerja, ada untuk pengolahan limbah, kemudian ada bagian fabrikasinya, dan ada juga reaktor nuklirnya. Nah, saya memilih di reaktor nuklir, kenapa? Karena ketika saya ingin mewujudkan mimpi GoPLTN itu, maka saya perlu tahu nih bagaimana proses pengoperasian reaktor, dan bagaimana sih proses untuk pemeliharaan reaktor. Jadi, terus di sini saya mau tunjukkan wanita sebagai pemelihara reaktor nuklir. Nah, kalau tadi Mbak Kamelia sudah sampaikan, untuk menjadi seorang operator reaktor itu perlu memiliki kualifikasi, sama halnya sebagai pemelihara reaktor nuklir, ketika mereka bekerja harus memiliki kualifikasi, yaitu memiliki SIB atau surat izin bekerja yang diterbitkan oleh Bapeten. Selanjutnya, setiap kita akan memasuki area kerja, kita wajib menggunakan APD. Apa sih APD itu? Yaitu alat pelindung diri, seperti yang tadi saya sampaikan, helm, sarung tangan, TLD, wear pack, dan selanjutnya. Nah, dari gambar ini saya waktu itu sedang ikut perbaikan pompa bersama rekan saya, Pak Aep, kemudian ini juga rekan saya. Jadi kegiatan ini masing-masing judulnya perawatan pompa. Saya akan tampilkan salah satu video pada saat saya ikut perawatan penukar panas. Terus geser ke depan sini, ada yang kendor, coba. Ini ya. Ya, itu. Oke. Nah, jadi video tadi adalah salah satu inspeksi awal. Kalau boleh saya cerita, reaktor nuklir itu punya salah satu penukar panas. Jadi suatu fasilitas yang tinggi banget, ini kira-kira tingginya 6 meter. Jadi bisa dilihat ada salah satu bapak ini ketika dia berdiri aja itu masih lebih tinggi alatnya. Nah, fasilitas penukar panas ini akan dibongkar untuk dilakukan perawatan, yaitu pembersihan cup-cup kecil seperti yang ada di sini. Nah, ketika itu sudah dibersihkan, maka kan akan dilakukan pemasangan lagi. Nah, sebelum sistem itu dioperasikan secara normal, kami sebagai pemelihara reaktor harus melakukan inspeksi. Dan yang tadi adalah inspeksi awal untuk mengecek baut-bautnya itu sudah kencang atau belum. Ketika bautnya itu belum kencang, maka akan terjadi yang namanya bocor. Dan di situ kan terdapat bisa dikatakan sumber radiasi ya, karena ada pendingin, media air pendingin yang sudah teraktivasi. Jika dia bocor, kemudian terkontak kepada pegawai, itu kan tidak diinginkan. Nah, di sini saya informasikan beberapa perawatan yang kami lakukan seperti preventive maintenance, schedule maintenance, predictive, emergency maintenance, corrective maintenance, juga breakdown maintenance. Nah, di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya yang lain. Jadi tidak hanya saya yang bekerja sebagai pemelihara reaktor. Di sini saya kenalkan rekan saya, Salsalina Wuruginting. Kami berdua adalah pegawai yang bekerja di sistem mekanik. Jadi kalau mekanik biasanya isinya adalah kaum Adam, ternyata ada juga loh kaum Hawanya. Di sini Salsa sedang ikut melakukan perawatan sistem ventilasi. Kemudian di sini saya beserta rekan saya, Ilham, itu sedang melakukan pengecekan SCA. SCA itu apa sih? Jadi fasilitas untuk penyedia udara tekan. Dan ini saya dengan rekan saya sedang melakukan pengecekan alat instrumen untuk pengukuran level kolam. Nah, selain saya bekerja di lapangan, saya juga sering melakukan analisa air di lab kimia. Yang kedua, saya akan perkenalkan rekan saya yang lain, yaitu Ramdiani Syafitri. Beliau adalah salah satu staf wanita di sistem instrumentasi dan kendali PRSG. Jadi bisa dilihat ya, ternyata nggak cuma laki-laki loh yang bekerja atau paham tentang instrumen kendalinya reaktor, ada juga wanita di baliknya. Yang ketiga, dia adalah salah satu sahabat favorit saya, namanya Lufadwinda Umar. Nah, dia juga adalah wanita hebat. Infonya dia adalah satu-satunya alumni perempuan seangkatannya dia gitu. Bayangkan wanita bisa jadi ahli kelistrikan di reaktor, bukankah itu hebat? Nah, kesimpulannya, jadi wanita juga ternyata bisa loh berkarir di reaktor nuklir. Kemudian peningkatan keterampilan itu bisa kita peroleh kalau kita mau belajar. Selanjutnya, dunia pekerjaan telah mengenal kesetaraan gender. Wanita bisa bekerja bersanding dengan pria. Dan yang terakhir,
wanita bisa bekerja di bidang elektrik, mekanik, dan instrumentasi kendali yang umumnya ditekuni oleh pria. Nah, berikut pemaparan dari saya. Di sini saya mau tunjukkan, waktu itu saya sedang melakukan pengabdian kepada masyarakat, jadi ikut mengajar ke daerah-daerah tertinggal, maksudnya ke daerah-daerah pelosok. Jadi saya menggunakan jas lab Batan, itu menunjukkan saya mau jadi duta gitu. Saya mau memperkenalkan kepada masyarakat luas, kita nggak boleh takut loh sama nuklir gitu, karena ternyata kita keluar kena matahari saja, itu juga kita sudah terpapar radiasi gitu. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan, tapi hanya perlu dipahami, seperti quote yang tadi disampaikan oleh Ibu Endia. Nah, di sini waktu itu saya bersama rekan-rekan saya dari berbagai profesi ini, psikolog, kemudian tentara, guru, juga dari event organizer. Jadi sekian pemaparan dari saya, sedikit terakhir, menyadari bahwa kita masih hidup, itu tandanya Tuhan masih menyayangi kita. Hidup akan jauh lebih bermakna ketika kita bisa berbagi dan jadi berkat bagi sekitar. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Wow, keren-keren ya SDM wanita nuklir yang muda ini. Saya yakin hebat, keren. Nggak ragu deh, mendatang pasti kita bisa go nuklir secara cepat ya Bu Dewi ya. Amin Bu. Terima kasih banyak. Insya Allah. Insya Allah, ya Insya Allah. Makanya SDM muda ini yang harus kita kedepankan ya. Ya, Motivasinya sudah tidak diragukan lagi nih. Pasti akan jauh lebih hebat dari para seniornya kelak. Kita akan masuki pembicara yang keempat ya. Nah ini terkait dengan komersialisasi sebenarnya ya, terkait dengan Topaz. Sebenarnya bisnis Topaz itu menguntungkan nggak sih gitu ya? Dan sampai sejauh ini kira-kira pasarnya bagaimana sih di Indonesia gitu ya? Yang saya juga tahu, mengapa raw materialnya